ikan krisi. Krisi? Okey. Hai, apa khabar anda semua? Ya, kita berjumpa lagi ya. Kali ini aku ingin berkongsi cerita lah ya. Cerita tentang ikan krisi ya. Ikan krisi tentu anda tahulah ikan krisi ya. Kalau di tempat aku di sini kita panggil ikan krisi ya. Ya, yang ada di daerah lain mungkin ikan kurisi ya. Di sini kita panggil ikan krisi adalah ikan laut yang sering kali bikin orang rindu ya. Kerana rasanya sangat lazat ya. Enak sekali ya. Seperti rasa putihnya seperti kapas gitu ya, lembut ya. Jadi ikan ni memiliki julukan lain antaranya lain ikan kebayan, trisi, gurisi ya dan berbagai-bagai daerah ya. Setiap daerah ada cara sebutannya ya. Jadi biarlah aku sebut ikan kerisi lah ya, sesuai dengan di daerah aku lah ya. Dia memiliki tubuh warna putih ya, kemerahan dengan sirip punggung yang menjulang ke atas seperti kipas ya, seperti kipas ya. Jadi ikan keris ini memiliki manfaat yang banyak sekali ya untuk kesihatan kita ya, kandungan protein dan mineralnya. Mineralnya ya cakap terus terang ya, sejujurnya mineralnya melimpah-limpah ya, vitamin dan asam apa kata orang tu, asam aminonya juga banyak ya, sesuai untuk kata orang tu untuk dijadikan menu diet sihat ya. Kalau kita sedang berdiet kita makan ikan krisi ya bagus ya. Jadi ikan krisi ni cukup susah ditemukan di pasar ikan kerana ia ni sudah mula apa kata orang langka dan susah ditangkap ya. Namun anda seperti perlu mengetahui beberapa manfaat ikan krisi ni untuk kesihatan ya. Akan aku ceritakan ya sebentar lagi. Ya, kata orang dia ni ikan keris ni mengandungi vitamin K lah Jadi vitamin K ni yang vitamin K tinggi ya yang ada dalam ikan kerisi ni jika dibiasakan makan ya, biasa makan setiap hari. Jadi berkhasiat untuk mengatur pembekuan darah ya, darah yang kita tidak normal. Jadi dia pembekuan darah normal dan mencegah pendarahan ya. Dia bersifat larut dalam lemak sehingga tubuh kita boleh menyimpan vitamin tersebut dengan organ hati dan juga jaringan lemak ya. Bagus ya. Aku ingin menambah lagi lah ya. Ianya gejalanya antara lain sendi terasa nyeri ya kalau kita ada kolesterol tinggi, berat badan meningkat ya, mudah lemah ya, kelelahan dan cepat lelah gitu ya, tekanan ya, dan penyakit jantung. Jadi untuk itu anda perlu biasakanlah makan ikan keris ini untuk solusi terbaiknya ya. Ia juga menjaga kesihatan gigi. Kandungan yang terdapat pada ikan kerisi ini dapat membantu memberikan pelindungan bagi gigi anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan maupun gigi yang permanen orang dewasa agar terhindar dari kata orang tu dari pembusukan di dalam mulut ya. Jadi kata orang itu ikan keris ini mengandungi protein yang bermanfaat ya. Dia mengandungi protein yang bermanfaat dalam mengganti sel tubuh yang rosak dan sebagai zat pembangun ya. Jadi bahagian kulit yang rosak akibat luka akan segera jadi dia cuba memperbaiki dengan memperbanyakkan ya, kita biasakan dengan konsumsi protein ini ya. Jadi hal ini tentu akan membantu mempercepat proses penyembuhan luka ya. Kita kalau dapat ikan yang segar lah ya, ikan yang segar ya, belum dimasukkan dalam peti ais lah. Jadi begini ya, bengkak kalau kita ada bengkak, dia mengurangi bengkak merupakan tidak normalnya suatu bahagian anggota tubuh kita ya, ditandai dengan memar berwarna kemerahan ya, jika dipegang pegal nanti atau terasa sakit ya. Gejala seperti itu dapat dikurangi dengan mengamalkan ikan keris ini secara teratur ya. Jadi begini ya, stroke ya, kalau kita mengalami stroke ringan itu terkena ya. Ini stroke yang ringan ya, jangan salah ngerti. Stroke yang ringan atau terkena atau mengalami apa kata orang tu kelumpuhan pada bahagian ya tertentu di anggota badan saja. Contohnya hanya tangan kanan misalnya kaki kanan, kalau boleh menyuruh akan lebih mudah proses penyembuhan ya. Misalnya dengan mengkonsumsikan secara rutin dan teratur. Jadi ikan keris ini paling tak
kata orang paling tidak 2 kali dalam 1 minggu lah ya, akan dapat membuahkan hasilnya. Ya, memang betul. Ini harganya ada sedikit mahal lah ya. Isinya putih lah seperti kapas. Kalau kita jadikan sup ya, taruhkan jahe, taruh lada hitam sikit, itu membantu menyihatkan tubuh kita ya, otot-otot kita. Jadi kandungan protein ikan krisi tergolong cukup tinggi kadarnya. Oleh kerana itu dapat berbagai zat pembangunan tubuh ya. Selain daripada itu juga bermanfaat dalam membantu pembentukan otot-otot kita. Itu dia. Jadi dengan mengamalkan ikan krisi dapat membantu memenuhi keperluan protein ya dalam tubuh anda ya. Selain pada itu juga menambahkan energi dan tenaga kita agar dalam menjalani aktivitas lebih bersemangat dan fit ya. Ya, itu dia. Dan itu saja ya dalam bidang kesihatan ya, budidaya ikan krisin dapat dipilih kerana kandungan kata orang tu asam lemak ya, yang tak jenuh ya, atau omega 3 dapat membantu meningkatkan kecerdasan otak kita. Selain daripada itu juga dapat menghindarkan tubuh daripada penyakit jantung, koroner dan cacat permanen akibat stroke ya. Stroke akan mengakibatkan cacat ya. Kita perlu ada bantuan ikan krisi ya dalam tubuh kita. Ya, kekurangan vitamin E boleh mengakibatkan kelainan yang mengganggu penyerapan lemak, terutama pada bayi yang kurang sihat dan kurang gizi. Namun sangat jarang terjadi ya, kerana vitamin ini banyak kita jumpai dalam makanan ya, terutama dalam ikan krisi pada orang dewasa dapat disebabkan kerana diet yang salah dalam jangka waktu yang lama ya. Ya, jadi kita sedang hamil, kalau diet waktu lama itu takutlah menjejas kesihatan bayi ya. Okey, begini ya. Jadi seperti itulah 10 manfaat ikan krisi untuk kesihatan kita ya. Sungguh menarik sekali ya, tapi tahan dulu. Jadi takjubnya anda kerana masih ada banyak lagi yang nak ku ceritakan lah ya. Seperti terkandung vitamin D dalamnya, boleh menambahkan vitamin A ya, jadi mencegahkan kalau kita ada kerosakan daripada pundi air kencing ya, ubati kurang darah, menambahkan daya ingatan ya, susah buang air besar dan kecil, ubat meningkatkan mood kita, mengurangi gizi buruk ya, menghaluskan kulit dan meremajakan ya. Dia menghaluskan kulit. Sudah aku katakan tadi ya, isinya seperti kapas ya, halus putih ya. Jadi menghilangkan flek pada hitam di wajah ya, ada tanda-tanda hitam di wajah, dia akan menghilangkan ya, mengurangkan krepot. Krepot tu macam kedukan krepot tu seperti kedutan lah pada kulit muka kita ya. Menurunkan kolesterol tinggi ya, mengandungi zat besi sesuai untuk diet sihat ya, mengubati sakit lemah lesu ya, mengandungi berbagai lah ya. Jadi dia membantu melindungi tubuh dari radikal bebas, mengurangi sakit radang paru-paru. Kalau kita ada radang paru-paru ya, dapat memasukkan bantuan kekuatan energi ke tubuhnya memiliki kandungan fosfor. Jadi begitulah yang dapatkan aku sampaikan, di antaranya khasiat ikan ikan krisi yang nikmat ni ya. Kalau kita masak asam pedas ya, memang enak. Dia sesuai lah untuk kita masak asam pedas ataupun digoreng. Di sini aku ada tunjukkan asam pedas sedang mendidih ya di dapur ya. Itu adalah hasil hidangan daripada anak mantuku ya, masak asam pedas dicampur dengan lada merah. Enak sekali ya. Ya, ini dia ikan gulai asam pedas ikan krisi ya. Ya, bahan-bahannya ya dicampur atau bawang kecil ataupun kita panggil bawang merah lebih kurang dalam 10 butir ya. Sedikit halia ya. Serai itu dititik ya, mau taruh lengkuas sedikit pun boleh, dititik, jangan dikisar ya. Jadi campur lada
lada hidup ya, lada merah hidup ya. Dia lada kering biasalah. Kalau asam pedas di daerah kita menggunakan lada kering. Kalau anda mau campur dengan lada merah hidup dalam 10 biji pun okey juga ya. Ada setengah daerah mereka membubuh sedikit, mencampuri sedikit santan lah. Tapi kita tidak sukalah, kita suka begitu saja tanpa santan. Dia ikut-ikut daerah masing-masing lah ya. Mungkin dia orang takut pedas, mereka taruh sedikit santan ya. Pasal apa? Kalau kita taruh santan, rasanya sudah lain ya. Ini kita taruh lada merah hidup, cili kering, bawang merah, ya, halia sedikit, lengkuas dititik, serai dititik dan asam Jawa ya. Jadi separuh tu kita kita goreng, separuh kita goreng ya. Ini kalau untuk membersihkan ikan kerisi ni agak sikit sukar kerana sisiknya melekat-lekat lah ya. Kita perlu berhati-hatilah makan waktu sikit mengikis sisiknya menggunakan alat yang sesuai, yang tertentu untuk mengeluarkan sisik-sisik ikan kerisi. Rasanya enak tapi kita nak membersihkan itu, makanlah sedikit waktu ya. Ada juga orang dia tidak masak asam pedas. Mereka masak seperti masak tauco masak tauco dan mereka pakai digoreng dulu, kemudian mereka masak tauco. Jadi tauco dia begini. Dia menggunakan bawang besar, bawang putih ya, halia dipotong dadu. Jadi tauco tu kalau boleh dibuang air asinnya ya, kerana dia terlalu asin ya. Jadi bila anda masak, jangan lupa campur asam keping 3 keping. Kalau anda masak, kamu jangan taruh garam kerana tauco tu sudah asin ya. Jadi itu dipanggil ikan kerisi masak tauco pun boleh juga. Ya, dia macam-macam cara boleh anda masakkan ya. Aku akan jelaskan di sini. Lepas ni ada lagi lauk lain yang boleh anda masak menggunakan ikan kerisi ya, daripada tadi asam pedas ya. Lepas itu masak tauco ya. Berikut ni aku jelaskan apa lagi cara yang boleh anda olahkan ikan kerisi ni. Kalau anda goreng, mungkin anak anda tidak boleh makan pedas ya. Jadi anda boleh masak kicap juga boleh. Tapi ikannya jangan digoreng terlalu goreng. Takut dia hancur ya. Goreng sederhana, jangan terlampau garing sangat. Anda juga boleh masak kicap ya. Bahannya bawang besar, sedikit halia ya. Sedikit asam Jawa, perahan asam Jawa. Jangan banyak, sedikit saja perahan asam Jawa ya. Lebih kurang seperti itulah. Itu pun enak juga. Tapi kicap anda harus pilihlah kicap yang tidak ada gulanya, ada kicap manis ya. Dapatkan kicap asin lah. Itu sesuai untuk masak kicap ikan kerisi ya. Ya, setakat inilah dulu ya perkongsianku tentang bercerita tentang khasiat ikan kerisi ya. Mungkin ada juga yang belum tahu tentang khasiat ikan kerisi yang banyak dia punya vitamin dia omega, dia mengandungi omega 3 dan lain-lain lagi ya. Terserah pada anda nak masak yang macam mana ya. Lain daerah lain caranya ya. Jadi daerah kami di sini yang paling popular ialah masak asam pedas ya. Terima kasih atas waktu anda. Kita jumpa di lain waktu ya. Terima kasih. Thank you so much guys. See you for my next video. Thank you so much. Bye. Love you.